Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, nats ini adalah nats yang ditulis oleh Yohanes kepada orang-orang Kristen yang hidup heterogen, hidup dalam lingkungan yang beraneka ragam, di mana dalam lingkungan itu banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak orang yang melakukan kecurangan, banyak orang yang melakukan korupsi, banyak orang yang melakukan penipuan. Tetapi sepertinya kehidupan mereka aman-aman saja. Kehidupan mereka makmur, kehidupan mereka sukses kalau dilihat secara duniawi. Untuk itu Yohanes mengingatkan supaya apapun yang kita lihat itu, selama itu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar firman Tuhan, jangan meniru mereka. Tentu saja pesan jangan meniru yang jahat adalah pesan yang disampaikan oleh setiap kita kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Pesan jangan meniru yang jahat adalah pesan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan kepada umatnya. Pesan jangan meniru yang jahat adalah pesan yang disampaikan oleh setiap orang baik. Karena itu adalah hal yang memang harus dihindari. Meniru kejahatan harus dihindari. Tentu tidak ada satu orang pun kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita supaya meniru perbuatan orang jahat. Dan kita sendiri pun selalu menekankan kepada diri kita bahwa kita tidak boleh meniru orang jahat. Meskipun kadang-kadang kita tergoda karena kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan jahat itu sepertinya tenang-tenang saja, sepertinya tidak berisiko, sepertinya tidak memiliki konsekuensi. Tetapi sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, total dilarang untuk meniru orang jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah yang baik. Itulah hal wajib yang dilakukan sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus telah memberi teladan perbuatan baik kepada kita melalui kasih, melalui pengorbanan, melalui kelembutan. Maka sebagai pengikut Kristus adalah kewajiban kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena itulah bukti iman kita. Adalah bohong besar jika kita berkata aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan kebaikan. Itu sebabnya Yakobus berkata bahwa sesungguhnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang dikatakan di situ adalah perbuatan baik. Iman selalu membuahkan perbuatan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus membuktikan iman kita melalui perbuatan baik. Mungkin kita tidak semua bertalenta untuk menginjili, untuk berkhotbah. Tetapi untuk melakukan kebaikan kita semua pasti bisa. Dan itu adalah Injil yang hidup. Itu adalah firman yang hidup. Itu adalah khotbah yang hidup yang bisa dilihat oleh sekeliling kita lewat perbuatan baik kita. Meniru Kristus, maka orang lain juga akan memuji Kristus. Saudara-saudara, membuktikan iman melalui perbaikan, perbuatan baik, adalah kewajiban setiap orang Kristen. Karena apa dikatakan bahwa sesungguhnya perbuatan baik itu berasal dari Allah, tetapi perbuatan jahat mereka tidak akan pernah melihat Allah.
Artinya, hanya dua pilihan dalam dunia ini. Berbuat baik atau berbuat jahat. Bertemu dengan Tuhan di surga kekal atau bertemu dengan iblis di neraka jahanam. Saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan kita, itulah maksud Allah menghadirkan kita sebagai anak-anaknya di dunia ini. Kita mengajarkan perbuatan baik melalui teladan perbuatan baik. Kita memberikan contoh yang benar kepada anak-anak kita, memberikan contoh kebaikan kepada orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah lewat perbuatan-perbuatan kita, baik itu terhadap sesama kita, pengikut Tuhan, ataupun kepada saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Sama seperti hari ini. Pada hari ini umat Muslim merayakan Idul Adha, Hari Raya Kurban. Meskipun dalam pemahaman kita secara Alkitab, kita berbeda dalam menyikapi kurban. Mereka mengimani bahwa yang dikurbankan oleh Abraham adalah Ismail. Tetapi iman kita, keyakinan kita, Alkitab kita mencatat dengan benar bahwa yang dikurbankan oleh Abraham sebagai bapa orang beriman, sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan adalah Ishak. Itu tetap kita pegang. Meskipun demikian, kita tetap menghormati, menghargai perayaan mereka. Tapi itu tidak akan mengubah iman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga bisa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Dan selamat berbuat baik kepada kita semua, pengikut-pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami jangan meniru perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin banyak terjadi di sekitar kami. Dan mungkin itu bisa menggoda kami, bahwa melakukan perbuatan jahat bisa mendapatkan kekayaan yang instan, bisa mendapatkan hiburan, kesenangan di dunia ini. Tapi kami percaya, orang yang meniru yang jahat tidak akan pernah melihat Allah. Tetapi kuatkan kami, tuntun kami untuk selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kebaikan itu berasal dari Allah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.